wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Iin Florencia Rocha dari jurusan S1 Farmasi dengan NIM SF2406026. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembelahan sel pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebelum masuk dalam materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembelahan sel. Jadi, pembelahan sel adalah proses di mana sebuah sel membelah diri untuk menghasilkan dua sel anak yang memiliki materi genetik yang sama dengan sel induknya. Pembelahan sel terjadi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, atau reproduksi sel. Ada dua jenis utama pembelahan sel. Yang pertama itu mitosis. Jadi, mitosis itu pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Mitosis terjadi pada sel somatik atau sel tubuh untuk pertumbuhan, perbaikan, serta dengan regenerasi. Yang kedua itu meiosis. Pembelahan sel yang terjadi untuk menghasilkan sel kelamin atau sperma atau sel telur dengan setengah jumlah kromosom dari sel induknya. Meiosis penting dalam proses reproduksi seksual. Pada umumnya, pembelahan sel terdiri dari beberapa tahap, termasuk interfase atau persiapan, serta fase-fase pembelahan seperti profase, metafase, anafase, dan telofase pada mitosis. Setelah kita sudah memahami pengertian pembelahan sel, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel pada tumbuhan yang terdiri dari sel akar, batang, dan daun. Yang pertama yaitu sel akar. Pembelahan sel akar pada tumbuh-tumbuhan terjadi di meristem akar yang terletak di ujung akar. Proses pembelahan sel ini berlangsung pada beberapa tahap, yaitu interfase. Sel-sel di meristem akar berada dalam fase persiapan untuk membelah dengan DNA yang sudah menggandakan diri. Kemudian itu mitosis. Pembelahan inti sel terjadi dalam 4 tahap utama. Yang pertama itu profase. Kromosom mulai memadat dan terdeteksi dan membran inti mulai menghilang. Kemudian lanjut yang kedua yaitu metafase, kromosom berjajar di tengah sel. Yang ketiga yaitu anafase, kromosom yang telah dipisah bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang keempat yaitu telofase, membran inti baru terbentuk di sekitar kromosom yang telah terpisah. Proses ini memungkinkan akar tumbuhan tumbuh lebih panjang dan menyerap air serta nutrisi dari tanah. Lanjut ke pembelahan sel pada batang. Pembelahan sel batang pada tumbuh-tumbuhan terjadi di meristem sekunder yang ada pada kambium, terutama pada kambium vaskular dan kambium gabus. Proses pembelahannya juga melalui tahapan mitosis yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu interfase. Sel dalam kambium mengalami persiapan untuk membelah, di mana materi genetik atau DNA digandakan. Mitosis, pembelahan inti sel, berlangsung dalam 4 tahap utama. Yang pertama itu profase. Kromosom mulai memadat dan membran inti mulai menghilang. Yang kedua itu metafase. Kromosom berjajar di tengah sel. Yang ketiga yaitu anafase. Kromosom yang telah terpisah bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian yang keempat, telofase. Membran inti terbentuk kembali di struktur kromosom yang telah terpisah pada batang tumbuhan. Pembelahan ini memungkinkan pertumbuhan sekunder menghasilkan jaringan baru seperti silem atau untuk jaringan transportasi air dan floem untuk transportasi nutrisi pada kambium vaskular serta jaringan gabus pada kambium gabus. Proses ini berperan dalam penebalan batang tumbuhan. Kemudian lanjut ke pembelahan terakhir yang ada pada tumbuhan, yaitu pembelahan sel daun. Pembelahan sel daun pada tumbuhan terjadi di meristem primer yang terdapat pada ujung pucuk atau di jaringan kambium jika ada pertumbuhan sekunder. Proses pembelahan sel pada daun melalui mitosis yang berlangsung dalam beberapa tahapan interfase. Sel mempersiapkan diri untuk membelah dengan menggandakan materi genetik atau DNA dalam inti sel. Mitosis, pembelahan inti sel melalui 4 tahap. Yang pertama profase. Kromosom mulai memadat dan membran inti mulai menghilang. Kemudian yang kedua yaitu metafase. Kromosom berjajar di tengah sel. Yang ketiga itu anafase. Kromosom yang telah terpisah bergerak ke kutub yang berlawanan. Yang keempat itu ada telofase, membran inti terbentuk kembali di sekitar kromosom yang telah terpisah. Pembelahan sel ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan daun, memungkinkan sel-sel baru untuk menggantikan yang lama, serta mendukung fungsi fotosintesis.
Kemudian kita lanjut pembelahan sel pada hewan yang terdiri dari sel kulit dan hati. Yang pertama yaitu sel kulit. Pembelahan sel kulit pada hewan yang biasanya terjadi melalui proses mitosis dimulai dengan fase interfase di mana sel mempersiapkan diri untuk membelah. Selanjutnya, pada fase mitosis, proses ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu profase. Kromosom mulai memadat dan tampak di dalam inti sel, membran inti mulai menghilang. Yang kedua itu metafase. Kromosom terletak di tengah sel, membentuk lempeng metafase. Yang ketiga itu anafase. Kromosom yang terduplikasi ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan. Yang keempat itu telofase. Kromosom mulai terurai dan membran inti terbentuk kembali di sekitar kromosom. Proses ini memastikan kulit hewan dapat terus memperbarui dan mengganti sel-sel yang mati atau yang rusak. Lanjut ke pembelahan sel hati. Pembelahan sel hati pada hewan juga melalui proses mitosis, yaitu meliputi beberapa tahap berikut. Interfase, sel mempersiapkan diri untuk membelah dengan menggandakan DNA-nya. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama profase. Kromosom mulai terkontraksi dan terlihat serta membran inti mulai menghilang. Yang kedua metafase, kromosom berjajar di tengah sel membentuk lempeng metafase. Yang ketiga yaitu anafase, kromosom yang telah menggandakan diri ditarik ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian yang keempat telofase, membran inti terbentuk kembali di sekitar kromosom yang telah terpisah. Proses ini memungkinkan regenerasi sel hati yang penting untuk memperbaiki atau menggantikan sel hati yang rusak pada hewan. Selanjutnya, pembelahan terakhir yaitu sel pada manusia yang terdiri dari sel kulit dan hati. Yang pertama, sel kulit. Pembelahan sel kulit pada manusia terjadi melalui proses mitosis yang memastikan sel kulit yang baru menggantikan sel yang mati atau yang rusak. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Interfase, sel mempersiapkan diri dan menggandakan materi genetik atau DNA. Yang pertama, tahap pertama itu ada profase, kromosom mulai terlihat dan membran inti sel mulai menghilang. Yang kedua itu metafase, kromosom berjajar di tengah sel pada lempeng metafase. Yang ketiga anafase, kromosom yang terduplikasi ditarik ke arah kutub sel yang berlawanan. Yang keempat telofase, membran inti terbentuk kembali di sekitar kromosom yang telah dipisahkan. Pembelahan sel kulit ini memastikan bahwa lapisan epidermis kulit manusia dapat terus diperbarui dan menggantikan sel kulit yang rusak atau terkelupas. Kemudian pembelahan sel hati. Pembelahan sel hati pada manusia terjadi melalui proses mitosis yang mirip dengan pembelahan sel pada umumnya. Berikut adalah tahap-tahap singkatnya. Interfase. Sel mempersiapkan diri untuk membelah dengan menggandakan materi genetik atau DNA. Yang pertama, tahap pertama itu profase, kromosom mulai berstruktur dan membran inti mulai menghilang. Kemudian metafase, kromosom berjajar di tengah sel pada lempeng metafase. Yang ketiga itu anafase, kromosom yang telah terduplikasi ditarik menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat itu telofase, membran inti terbentuk kembali di sekitar kromosom yang telah terpisah. Proses ini penting untuk regenerasi dan perbaikan jaringan hati yang dapat terjadi terutama pada sel hati yang mengalami kerusakan atau cedera. Sekian materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.